Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cindy Orwandasari, NPM 2011017113. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam kelas C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dosen pengampu Indah Agung Supriyapti, MPD. Baiklah, mari kita mulai saja. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam dan peranan serta ruang lingkup pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan kepada Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Hadis sebagai sumber primernya, dan pendapat para ahli, khususnya para ahli filosofis Muslim, sebagai sumber sekundernya. Pendidikan Islam berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah problema atau masalah yang sedang dihadapi oleh pendidik Islam dan memberikan pengarahan dan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Dengan demikian, peran filsafat pendidikan Islam itu menuju kedua arah, yaitu ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dari pendidikan Islam yang secara otomatis dan yang kedua ke arah perbaikan dan pembaruan praktek dan pelaksanaan pendidikan Islamnya. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adapun masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, terus masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Jadi ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam itu bertumpu pada pendidikan Islam itu sendiri, baik menyangkut rumusan atau konsep dasar pelaksanaan maupun rumusan pemikiran antisipatif mengatasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Adapun hubungan manusia, pendidikan dan filsafat. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia itu sendiri, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia itu, potensi apa saja sih yang ada dalam diri manusia itu. Terus hasil kajiannya itu dalam filsafat tersebut oleh pendidik dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi yang berada dalam manusia itu sendiri. Di Al-Quran terdapat surah Ar-Rum ayat 8, Al-Baqarah ayat 104, dan surat Al-Hasyr. Bunyi surat Ar-Rum ayat 8 yaitu, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang berbeda dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia itu benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Terus itu yang ketiga tuh ada kurikulum. Saya tuh tahu 3 kurikulum, yaitu kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Terus tujuan kurikulum pendidikan Islam itu Tujuan kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki esensi yang sama, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang baik, bertakwa. Terus itu adapun komponennya itu satu, tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya itu meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Terus itu kedua itu ada isi kurikulum, yaitu pembelajaran yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terus itu yang ketiga itu ada media. Media itu ada sarana dan prasarana untuk memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Terus itu yang keempat itu ada strategi, yaitu merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan tuh seperti apa untuk mengajar peserta didik itu. Terus tuh ada yang kelima tuh ada potensi pembelajarannya. Terus itu ada evaluasinya. Evaluasi itu penilaian akhir untuk mengetahui sampai mana sih anak ini tuh memahami pembelajaran yang telah diberikan selama ini. Terus itu ada yang kedua itu ada kurikulum KTSP, sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Terus tuh ada tujuan diterapkannya KTSP itu untuk apa sih? Dia itu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengembangkan dan mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yaitu komponen-komponennya itu ada visi dan misi satuan pendidikan. Terus tuh ada tujuan kurikulum itu sendiri untuk meningkat satuan pendidikannya. Terus tuh yang ketiga tuh ada menyusun kader pendidikan itu sendiri.
Yang keempat itu ada struktur muatan KTSP. Apa sih struktur muatan KTSP? Itu mencakup mata pembelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan dirinya, mengatur beban belajarnya, kenaikan kelas, terus itu penjuruan, terus itu kelulusan, terus itu pendidikan kecakapannya, terus itu ada pendidikan berbasis keunggulannya serta globalnya, terus itu ada silabusnya, itu tuh silabus tuh rencana pembelajaran itu seperti apa, terus itu ada RPP-nya yang setiap bulan terus setiap minggu tuh dibuat oleh guru gitu untuk mengajar siswanya, terus tuh ada kurikulum ada kurikulum kurikulum apa tuh namanya tuh kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum yang saat ini kita gunakan, yaitu kurikulum yang menggantikan kurikulum KTSP. Tujuannya kurikulum 2013 adalah mempersikap manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta serta efektif gitu, maupun kontribusi pada kehidupan bermasyarakatnya, berbangsanya, bernegara, dan beradab di dunianya itu bagus gitu kan. Terus itu ada komponen-komponennya. Komponen-komponen kurikulum 13 itu mencakup 5, yaitu mencakup 5 hal, yaitu ada tujuan. Nah, tujuannya itu apa aja gitu kan yang ingin dicapai gitu. Terus ada materi apa aja yang bakal dibahas di kurikulum ini gitu. Terus tuh ada strategi. Nah, strategi ini strategi apa yang akan digunakan dalam mengajar untuk peserta didiknya itu lebih mudah dalam memahami materi yang bakal disampaikan gitu kan. Terus itu ada apa sih pembelajaran organisasi kurikulumnya, terus tuh ada evaluasinya juga sama seperti kurikulum KTSP ya, kurikulum pendidikan Islam tadi. Terus itu dari 5 komponen tersebutlah memiliki apa sih ya keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.